Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Dinda Hartami Lubis adalah peserta Lasar CPNS 2023 oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Saya berasal dari Kabupaten Padang Lawas Utara. Saya berada di Angkatan 2, Kelompok 2, nomor absensi 8. Nah, saya akan mempresentasikan tentang analisis isu kontemporer. Ini merupakan tugas individu materi pertama yang diberikan oleh Bapak Zulfahmi MPD. Apa saja isu kontemporer yang ada di Puskesmas? Yang pertama, rendahnya angka kepatuhan pengobatan TB. Yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat tentang program KB. Yang ketiga, kurangnya optimalisasi masyarakat terhadap deteksi dini kanker serviks dengan IFA-tes. Yang keempat, kurangnya penyediaan alat kesehatan dan alat kesehatan yang tidak terkalibrasi serta tenaga ahli. Dan yang terakhir, rendahnya kepedulian petugas kesehatan terhadap kebersihan dan kerapian puskesmas. Pertama, kita akan membahas tentang rendahnya angka kepatuhan pengobatan TB. Ini merupakan data yang diambil pada tahun 2022 di Puskesmas Pasar Matanggor. Jumlah pasien TB itu ada 33 orang, namun yang sembuh hanya 10 orang. Kemudian tentang kurangnya kesadaran masyarakat tentang program KB. Nah, dari data yang saya minta oleh pemegang program KB, ada 301 sasaran pasangan usia subur yang ada di daerah Kecamatan Batang Odang. Hanya ada berjumlah 26 orang peserta yang menggunakan KB baru di bulan Maret. Padahal kalau misalnya program KB ini berjalan dengan lancar, dapat juga menurunkan angka stunting yang ada di Batang Odang. Selanjutnya yakni kurangnya optimalisasi masyarakat terhadap deteksi dini kanker serviks dengan IFA-tes. Nah, dari pemegang program IFA-tes, dari 32 desa di Kecamatan Batang Odang dengan 1955 pasangan usia subur, hanya 96 orang yang sudah melakukan IFA-tes. Padahal kanker merupakan penyakit yang mengemban banyak budget negara untuk pengobatannya. Maka dari itu ada baiknya pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Maka dari dini nih kita lakukan IFA-tes pada wanita-wanita yang sudah melakukan hubungan seksual. Yang selanjutnya yakni kurangnya penyediaan alat kesehatan dan alat kesehatan yang tidak terkalibrasi serta tenaga ahli. Nah, kurangnya penyediaan alat kesehatan ini banyak sekali, misalnya pemeriksaan telinga dan banyak lainnya lagi. Alat kesehatan tidak terkalibrasi. Sekarang banyak digunakan tensi-tensi digital yang terkadang itu sering error ketika dilakukan penensian pada pasien. Kemudian kurangnya tenaga ahli. Dokter sangat memerlukan pemeriksaan kesehatan sepertinya lab. Nah, di puskesmas itu sendiri analisis itu belum ada disediakan. Selanjutnya yakni rendahnya kepedulian petugas kesehatan terhadap kebersihan dan kerapian puskesmas. Nah, sebenarnya diharapkan di puskesmas itu yang bertanggung jawab untuk melakukan kebersihan itu bukan hanya cleaning service, namun kita juga sebagai staf puskesmas. Karena di dalam kebersihan dan kerapian puskesmas kita dapat nyaman dalam melayani pasien-pasien yang datang. Nah, sekarang kita akan membahas tentang analisis isu dari poin-poin tersebut. Yang pertama dengan metode APKL. Nah, metode APKL ini adalah teknik scoring untuk mendapatkan prioritas isu di antara isu-isu tersebut. Di antara 5 isu yang ada, menurut saya ada 3 isu yang scoring yang paling tinggi, yakni tentang rendahnya angka kepatuhan pengobatan TB, dan yang kedua kurangnya kesadaran masyarakat tentang program KB, dan yang ketiga kurangnya optimalisasi masyarakat terhadap deteksi dini kanker serviks dengan IFA-tes. Nah, selanjutnya dari 3 isu yang sudah kita prioritaskan, saya akan melakukan analisis isu dengan matris USG. Apa itu USG? USG itu U-nya itu your urgency, yakni seberapa mendesak isu perlu dibahas dikaitkan dengan waktu, S-nya seriousness, seberapa besar isu perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkannya kemudian hari, dan G itu growth, tentang seberapa besar isu akan berkembang jika dibiarkan. Kita scoringkan dulu bagaimana rendahnya angka kepatuhan pengobatan TB itu dengan berdasarkan pengetahuan pasien, efek samping obat, kurangnya PMO, pengawas minum obat, kemudian keduanya itu
kurangnya kesadaran masyarakat tentang program KB. Nah, kenapa kurang nih? Ternyata ada stigma masyarakat tentang banyak anak banyak rezeki, kemudian pengetahuan masyarakat yang masih kurang nih tentang pentingnya KB tersebut, dan kerjasama lintas sektor dengan yang pemegang program KB dari kecamatan. Yang ketiga itu kurangnya optimalisasi masyarakat terhadap deteksi dini kanker serviks dengan IVA test. Nih, pengetahuan masyarakat nih belum terlalu tinggi tentang kejadian kanker serviks, padahal banyak pasien yang sudah mengalami kanker ini, namun mereka belum mengetahui ini kanker loh, begitu. Atau stigma masyarakat yang masih malu untuk memeriksakan kemaluan. Dan yang terakhir ini kerjasama lintas sektor dengan ibu PKK yang juga mempunyai program untuk IVA test. Nah, tadi kan sudah saya bahas tentang hasil analisis isu dengan metode PKL, dengan metode matriks USG. Didapatkanlah isu prioritasnya, yakni kurangnya optimalisasi masyarakat terhadap deteksi dini kanker serviks dengan IVA test. Nah, apa gagasan kegiatan yang kita usulkan nih untuk menghadapi masalah tersebut, isu tersebut? Yang pertama, kita bisa membuat rencana kegiatannya. Bagaimana kedepannya untuk membuat IVA test ini lebih digemari, lebih diminati, lebih banyak partisipasinya dari masyarakat, dari ibu-ibu. Yang kedua, yakni menjadikan ibu PKK bagian dari kerjasama. Karena seperti saya katakan tadi, ibu-ibu PKK ini punya program nih untuk IVA test. Dan selanjutnya yakni sharing knowledge dengan kader posyandu. Karena memang selain bidan desa, kader posyandu merupakan orang yang paling terdekat ke masyarakat. Nanti mereka dapat memberikan informasinya kepada ibu-ibu bagaimana kanker serviks itu, bagaimana pencegahannya, yakni dengan cara screening terlebih dahulu, deteksi dini lebih cepat. Kemudian melakukan sendiva, yakni setia terhadap pasangan, jangan nikah dini, rutin melakukan IVA test. Itu perlu kita canangkan. Sepertinya cukup sekian dari saya tentang membahas analisis isu kontemporer yang ada di Puskesmas. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.